Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar. Saya berasal dari kampus Universitas Adiwangsa Jambi dengan prodi S1 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas pengantar pendidikan dengan judul tugas saya yaitu aliran-aliran klasik pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Mendrizal MPD. Baiklah, langsung saja di sini. Jadi saya ingin mempresentasikan yaitu hasil tugas saya itu sekali lagi aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yang dimana nanti akan saya munculkan di sini ataupun di sini nantinya ya. Jadi saya akan menjelaskan langsung yaitu tentang aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yaitu adalah berbagai pendekatan atau pemikiran filosofis yang berkembang di masa lalu dan menjadi dasar atau inspirasi bagi teori pendidikan modern saat ini. Aliran ini berakar pada pandangan para filsuf tentang hakikat manusia, proses belajar mengajar, dan tujuan pendidikan. Aliran-aliran ini membantu menjelaskan bagaimana manusia seharusnya belajar, berkembang, dan dibimbing dalam konteks sosial dan moral. Mereka menjadi pijakan awal dalam merumuskan sistem pendidikan formal maupun informal nantinya. Berikut adalah beberapa contoh aliran-aliran klasik dalam pendidikan yang akan saya jelaskan langsung. Baiklah, jadi aliran-aliran klasik dalam pendidikan ini ada 5 contoh dan langsung saja akan saya jelaskan di sini maupun di sini nantinya. Yang pertama ada aliran perennialisme. Perennialisme berfokus pada nilai-nilai universal yang abadi dan menekankan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter serta intelektual manusia. Tokoh utama dalam aliran ini ada Robert Meinhardt, Michael Hood, dan Mortimer Adler. Ciri-ciri dalam aliran ini adalah kurikulum terpusat pada literatur klasik dan karya-karya besar atau yang disebut dengan bahasa Inggris The Great Book. Selanjutnya menekankan logika, etika, dan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir adalah pendidikan difokuskan pada pemahaman prinsip-prinsip universal yang tidak berubah. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar keterampilan utama dianggap esensial untuk kehidupan. Tokoh utama dalam aliran ini adalah William C. Begley. Untuk ciri-ciri dalam aliran ini adalah kurikulum terstruktur dengan fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa. Selanjutnya, guru berperan sebagai otoritas dan pengarah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan bertujuan membentuk individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat nantinya. Selanjutnya, ada aliran progresivisme. Progresivisme berpusat pada pengalaman dan kebutuhan siswa serta mendukung pembelajaran aktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tokoh utamanya adalah John Dewey. Ciri-ciri dalam aliran ini adalah pendidikan berorientasi pada siswa atau student center. Yang kedua, menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman atau learning by doing. Yang ketiga, kurikulum fleksibel menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Yang keempat adalah aliran rekonstruksionisme. Aliran ini bertujuan menggunakan pendidikan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Tokoh utama dalam aliran ini adalah George Kaum dan Theodor Bremen. Ciri-ciri dalam aliran ini adalah pendidikan dilihat sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat dan mengatasi masalah-masalah sosial. Selanjutnya, menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam isu-isu sosial. Yang terakhir adalah mendorong kritisisme dan kesadaran sosial dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada aliran humanisme. Humanisme menempatkan individu sebagai pusat proses pendidikan dengan fokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Dan tokoh utama dalam aliran ini adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Untuk ciri-ciri dalam aliran ini adalah pendidikan menekankan penghargaan terhadap individu dan kebutuhan emosional siswa. Yang kedua adalah proses pembelajaran bersifat personal dan berbasis pengalaman. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi informasi nantinya. Baiklah, kita sudah masuk ke penghujung dari video ini, yaitu saya akan membagikan kesimpulan dari hasil video dan hasil presentasi yang saya bagikan.
Dan kesimpulannya adalah setiap aliran klasik dalam pendidikan menawarkan perspektif unik tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan atau penerapan aliran-aliran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan tujuan pendidikan dalam konteks tertentu. Jadi itulah kesimpulan dan presentasi saya dalam video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Saya tutup dengan salam. Bagi salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, I'm tripping. I've been sipping, that's how I control this feeling you keep giving, you keep on hitting it. Ooh, oh. Maybe it's your love, it's too good to be true. Baby boy, your love got me tripping on you. You know your love is big enough, made me trip on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on